I come home from work with that man sitting at my kitchen table. I'm gonna get blamed for this. Break your turn to cussing. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibrai akan membahas alur cerita film berjudul Bloodfather, yang mana ada seorang mantan marinir masuk penjara dan setelah keluar ia ingin hidup tenang bersama anaknya. Namun para mafia kartel malah mengganggu. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Lydia yang saat itu tengah membeli beberapa bungkus peluru. Ketika di luar, Lydia dijemput oleh sekelompok mafia. Ketua dari mafia itu dipimpin oleh seseorang bernama Jonah yang ternyata adalah pacarnya Lydia. Diketahui saat ini mereka berencana untuk mendatangi sebuah keluarga yang dicurigai telah mencuri barang haram milik kelompok mereka. Sesampainya di sana, Jonah meminta Lydia untuk ikut membantu dengan memperhatikan area belakang rumah yang akan mereka sambangi. Ketika Lydia terus memantau area belakang, ia malah diganggu beberapa bocil FF. Namun tiba-tiba, ada tembakan yang membuat para bocil itu ketakutan. Saat Lydia memeriksa ke dalam, ternyata Jonah sudah menghabisi seorang kepala keluarga. Dan sekarang ia sedang meminta istrinya mengaku tentang keberadaan barang haram yang dicurigai telah mereka curi. Sementara anak buah Jonah terlihat sedang mencari keberadaan narkoboy itu. Di sini Jonah meminta Lydia pacarnya untuk mengeksekusi wanita tersebut. Karena Lydia tak kunjung menuruti permintaannya, Jonah marah dan menodongkan pistol ke arah Lydia. Namun tiba-tiba, kemudian Lydia kabur sejauh mungkin untuk menghindari kejaran anak buah Jonah. Adegan beralih ke mantan marinir bernama John. Saat itu John tengah bercerita di sebuah gereja kalau ia baru saja dibebas bersyaratkan karena tertangkap mengonsumsi barang haram. Hal tersebut ia lakukan setelah John kehilangan istrinya yang membuat John depresi. Namun sekarang ia berjanji tidak akan terjerumus lagi ke kehidupan lamanya. Ketika pulang dari gereja, John ditemani oleh sahabat baiknya yang bernama Kirby. Kebetulan rumah Kirby juga tidak terlalu jauh dari rumahnya John. Diketahui John ini sekarang berprofesi sebagai seniman pembuat tato. Dan di rumahnya terpajang foto Lydia yang ternyata merupakan anak kandung John. Rupanya Lydia sudah beberapa tahun terakhir menghilang dan John terus berusaha mencarinya. Tak lama dari itu, suara telepon rumah John berdering dan saat diangkat ternyata yang menghubunginya adalah Lydia. Lydia saat itu meminta John uang sebanyak $2.000 untuk kabur ke kota yang ingin Lydia datangi. John yang sebenarnya tidak mempunyai uang sebanyak itu, ia berpura-pura menyanggupinya dan sekarang ia akan menjemput Lydia. Malam harinya, John baru tiba di tempat yang mereka janjikan. John akhirnya bertemu dengan Lydia setelah Lydia menghilang beberapa tahun yang lalu. Di dalam mobil terungkap, Lydia meninggalkan John ketika John mendekam di penjara. Esok paginya, John dan Lydia sampai di rumah trailernya dan terlihat Lydia sedang tidur karena sangat kelelahan. Di sini John sempat membuka isi tas Lydia yang ternyata di dalam tas itu John menemukan sebotol minuman. Bukan hanya itu, Lydia juga membawa pistol dan obat-obatan terlarang. John akhirnya sadar kalau anaknya telah terjerumus ke dalam dunia hitam. Ketika Lydia sudah bangun, ia terlihat bosan karena di sana hanya ada TV zaman Belanda yang menemaninya. Hingga di suatu kesempatan, Lydia meminta John segera memberikan uang yang ia minta. John meminta maaf karena sebenarnya ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Namun John akan mengusahakannya dalam waktu 1 minggu. John balik bertanya untuk apakah uang tersebut.
Lydia akhirnya mengaku kalau ia baru saja menghabisi seorang ketua mafia yang merupakan pacarnya sendiri. Make a deal. No, I don't have to go to Oregon. I just have to go somewhere. Oregon. It kind of looks like you missed the comforts of jail. Malam harinya ketika John sedang ngahulang tarik, datang 3 orang pria yang kita tahu mereka adalah anak buah Jonah. Mereka berpura-pura ingin masuk ke rumah John untuk membuat tato. John yang sudah menyadari kalau mereka sedang memburu Lydia, ia berusaha menghindar dengan masuk ke dalam. Nampaknya John tidak mau membuat masalah mengingat ia masih dalam keadaan bebas bersyarat. Namun tak disangka orang-orang itu tetap memaksa dengan merusak rumah trailer milik John. Hingga John sedikit terpancing lalu membalas perlakuan mereka. Turn to custody. Lalu mereka juga nekat menabrak mobilnya sampai rumah John terguling. Beruntung saat itu datang sahabat John yaitu Kirby bersama teman-temannya. Di sini Kirby meminta mereka untuk segera pergi sebelum mereka dihabisi di tempat ini. Akhirnya ketiga anak buah Jonah memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. John, who are those guys? You hurt? This glass. Kirby, thank you. Setelah itu, John yang merasa Lydia dan dirinya dalam keadaan tidak aman, memutuskan untuk pergi dari sana. John dan Lydia terlihat akan menginap di sebuah motel untuk beristirahat. Si resepsionis yang melayani mereka menyangka kalau John sedang membawa wanita sewaan. Ia sempat bertanya kepada John di mana John menemukan wanita ini. John menjawab dengan tegas kalau Lydia anaknya dan bukan perempuan sewaan. I can show you if you want. Di dalam kamar, Lydia sempat melihat ke arah John dan merasa bersalah karena semua masalah ini berawal dari dirinya yang kabur meninggalkan John. Karena tidak bisa tidur, Lydia pergi ke lobi motel untuk menghirup udara segar. Namun tak disangka berita nasional mengabarkan kalau pihak polisi tengah mencari Lydia. Lydia dianggap orang yang telah membunuh sepasang suami istri yaitu keluarga yang dulu dibantai oleh Jonah dan anak buahnya. Di sini si resepsionis mengatakan kalau sebenarnya ia sudah tahu dari awal. Bahkan para polisi juga sudah mengedarkan selembaran kertas kalau Lydia adalah buronan. Mengetahui hal itu, Lydia langsung menghubungi ayahnya untuk segera bergegas pergi dari motel ini. Ketika John sudah turun ke lobi, tiba-tiba para polisi berdatangan. Si resepsionis yang kasihan melihat mereka memberikan kunci kamar kosong agar tidak diketahui polisi. Ketika John dan Lydia sedang bersembunyi, mereka melihat para polisi itu dibantai oleh seseorang. Saat itu juga John nekat mencuri mobil untuk segera kabur dari tempat tersebut. Tak lama si pembunuh itu turun dan nampaknya orang itu berniat menghabisi John dan Lydia. Beruntung John berhasil pergi dari sana menghindari orang tersebut. Saat di jalan, Lydia bertanya siapa orang yang tadi mengincar mereka. John mengatakan kalau dilihat dari tato mukanya, orang tadi merupakan pembunuh bayaran berjuluk Sicario, yaitu prajurit setia para kartel besar. Esok harinya, John mencoba mencari tahu dengan bertanya kepada sahabatnya yang ada di penjara tentang siapakah Jonah sebenarnya. Sahabat John ini bernama Big Ray yang merupakan mantan ketua kartel yang sangat disegani. Di balik itu, John dan Lydia mendatangi sebuah bar untuk bertanya di mana rumah seseorang bernama Haris. Sayangnya orang-orang di sana tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian John menghubungi tetangga sekaligus sahabat baiknya yaitu Kirby. Di sini John bertanya mengenai rumah Haris yang merupakan atasan mereka dulu saat menjadi marinir. Beruntung Kirby tahu dan langsung memberikan alamatnya kepada John. I'll call you back, okay? Singkat cerita, John dan Lydia sudah sampai di rumah Haris yang ternyata berada di negara Meksiko. Di sini mereka bertemu dengan istri Haris yang terlihat sedang santai. Istri Haris langsung mengatakan kalau suaminya ada di dalam. Ini dia Haris yang merupakan atasan John dulu saat di marinir. Maksud kedatangan John ke sana tak lain untuk meminta uang serta motor yang ia titipkan sebelum John masuk ke penjara. Dengan polos, Haris mengatakan kalau semua uang John sudah ia pakai dan yang tersisa tinggal motornya saja.
Malam harinya terlihat geng motor merayakan pesta di area rumah Haris karena ternyata sekarang Haris merupakan salah satu bagian dari mereka. Di suatu kesempatan, John bercerita kepada anaknya kalau ia dulu di penjara bukan karena narkoboy, melainkan merampok uang bersama Haris. Bahkan John rela di penjara 7 tahun lebih lama demi menutup mulut agar Haris tidak terseret. Padahal otak dari perampokan dulu adalah Haris. Otherwise, I'd have been out. Esok harinya, John dibangunkan oleh istri Haris sambil menodongkan pistol. Kemudian John diminta untuk segera membangunkan juga anaknya. Bahkan istri Haris sengaja meletuskan pistolnya hanya untuk membangunkan Lydia. Di sini terungkap kalau Haris dan istrinya berencana akan menyerahkan Lydia kepada polisi. Karena para polisi ternyata telah membuat sayembara yang mana jika Lydia diserahkan maka imbalannya adalah $30.000. John tidak menyangka Haris telah tega mengkhianatinya. John yang sudah tidak tahan, ia langsung menghajar istri Haris lalu menodongkan pistol kepada Haris. Haris yang ketakutan akhirnya memohon agar John tidak menghabisinya. Merasa kasihan, akhirnya John melepaskannya dan memilih segera pergi dari sana dengan menaiki sebuah motor. Setelah John dan Lydia berkendara cukup lama, tiba-tiba ada 2 orang geng motor suruhan Haris berusaha menghabisi mereka. Dengan kehebatannya, John berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi satu persatu dari mereka. Kemudian John dan Lydia mampir sebentar di pom mini untuk mengisi bensin. Di sini John juga mencukur brewoknya agar terlihat muda seperti para gadun. Setelah itu, John dan Lydia memutuskan beristirahat di sebuah motel yang berada tidak jauh dari sana. John kembali menghubungi sahabatnya yaitu Kirby hanya sekedar menanyakan kabar serta menceritakan apa yang telah ia alami selama beberapa hari ini. Di sini Lydia juga memberitahu kalau selama John di dalam penjara, orang yang selalu memperhatikan Lydia hanyalah Kirby. Siang harinya terlihat Lydia hendak mengecat rambutnya. Tiba-tiba ia dihampiri John lalu menyuruh Lydia untuk tetap stay di sini sementara John akan keluar sebentar. Ternyata saat itu John berniat mendatangi Big Ray yaitu salah satu sahabatnya yang ada di penjara. John menyamar sebagai pengacara agar bisa masuk ke sana. Di balik itu Lydia yang baru saja mengecat rambutnya tiba-tiba ia ditelepon oleh Kirby. Kirby bertanya apakah Lydia sedang bersama John. Lydia menjawab kalau ayahnya sedang keluar sebentar. Di sini Kirby menyuruh Lydia untuk segera pergi dari motel dan menyarankan Lydia untuk pergi ke tempat yang ramai. Karena para penjahat itu sudah mengetahui lokasi keberadaan Lydia. Tanpa pikir panjang, Lydia pun segera pergi dari sana. Kembali ke John yang akhirnya bertemu dengan Big Ray sahabat lamanya. Di sini John bertanya tentang siapa Jonah sebenarnya. Big Ray mengatakan kalau Jonah adalah keponakan dari seseorang bernama El Padrino. El Padrino adalah pemimpin mafia kartel yang saat ini berkuasa setelah dirinya, ucap Big Ray. Menurut info yang Big Ray dapat, ternyata Jonah dan kelompoknya dicurigai telah mencuri banyak narkoboy milik El Padrino. Namun saat ini, anak buah Jonah telah mengkambing hitamkan Lydia sebagai pelakunya. Mendengar hal itu, John kembali meminta bantuan Big Ray untuk menyampaikan kepada El Padrino kalau Lydia anaknya tidak bersalah dan hanya dijebak. Mengingat El Padrino pasti akan percaya dengan apa yang dikatakan Big Ray. Akhirnya Big Ray pun mau menuruti keinginan John. Di balik itu, Lydia yang sedang berada di keramaian tiba-tiba dihubungi oleh seseorang melalui ponsel Kirby. Hingga Lydia kaget karena ternyata Jonah masih hidup. Jonah mengungkapkan kekecewaannya kepada Lydia yang malah ingin menghabisinya pada waktu itu. Lydia yang tahu kalau Jonah sedang bersama anak buahnya, ia memilih kabur dari sana. Sayangnya Lydia malah tertangkap oleh komplotan mereka. Di balik itu, John terlihat keluar dari penjara untuk segera kembali ke motel. Untungnya sebelum ke sana, John menghubungi ponsel Lydia. John sangat kaget karena yang mengangkatnya ternyata Jonah. Jonah memberitahu kalau Kirby dan Lydia kini berada di tangannya. Talk to your friend. Bahkan saat itu juga Jonah langsung menghabisi Kirby.
Di sini John mengatakan kalau ia tahu Jonah dan anak buahnya telah mencuri narkoboy milik El Padrino dan akan mengkambing hitamkan Lydia. Namun John meyakinkan kalau El Padrino tidak akan percaya begitu saja sebab ia punya sahabat baik yaitu Big Ray yang cukup dekat dengan El Padrino. Mendengar hal itu, Jonah langsung merasa khawatir lalu mengajak John untuk bertemu 2 jam ke depan di sebuah gurun. Namun sebelum itu, John ingin berbicara dengan Lydia untuk memastikan kalau Lydia masih hidup. Baby, I'm coming for you. That's it. Setelah memastikannya, John kembali mendatangi rumah Haris untuk mengambil persenjataan milik Haris. Di sini ia mengambil beberapa granat dan alat tempur lainnya. Sayangnya saat hendak kembali, John dipergoki oleh Haris. John yang sedang terburu-buru tidak mau meladeni Haris sehingga langsung menembaknya. Di sisi lain, Jonah dan yang lain sedang menunggu kedatangan John. Hingga tak lama dari itu, datanglah John ke sana lalu memarkirkan motornya di tengah jalan. Jonah mengatakan jika John menginginkan anaknya, ia harus ikut dengan komplotannya. Stop there. Setelah John masuk ke mobil, mereka segera bergegas pergi. Namun saat itu, motor John menghalangi jalan mereka. Jonah meminta kedua anak buahnya untuk turun memindahkan motor tersebut, namun inilah yang terjadi. Sayangnya Jonah berhasil kabur dari buruan John. Saat John hendak pindah ke kursi depan, tiba-tiba dari atas ada 2 anak buah kartel berjuluk Sicario menembakkan senjatanya hingga mengenai kaki John. Kemudian mereka berdua berlari ke arah mobil satunya dan berhasil menghabisi satu dari mereka. Namun sayang, John juga tertembak di perutnya. Tak lama dari itu, ia didatangi oleh anak buah kartel. John berhasil menghabisi orang tersebut sementara dirinya juga tertembak di bagian dadanya. Di depan mata kepala Lydia, John menghembuskan napas terakhirnya dan sempat berwasiat agar Lydia menjadi orang baik. Di sisi lain, Jonah yang hendak kabur akhirnya tertangkap oleh komplotan polisi. Para polisi sudah tahu kalau Lydia hanya difitnah oleh Jonah dan komplotannya. Singkat cerita, Jonah dimasukkan ke dalam penjara yang ternyata Jonah satu penjara dengan Big Ray. Big Ray yang sudah tahu sahabat baiknya yaitu John telah tewas, ia akan memastikan Jonah menderita di penjara ini. Bahkan di setiap detiknya, Jonah akan berdoa supaya dirinya cepat koit. Di akhir film terlihat Lydia sekarang sudah menjadi orang baik dan jauh dari obat-obatan terlarang serta lingkungan yang buruk. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah jangan sia-siakan bapakmu selagi masih ada. Cukup sekian dari saya, jangan lupa tonton terus channel Bray Movie. Apalagi untuk para pecinta film action. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kata yang menyinggung, saya Bray pamit undur diri.